saya ketawain diri saya sendiri, saya ngomong begini dengan begonya. Bego banget sih gue. Selamat siang semuanya. Saya sangat semangat sekali untuk ini. Kenapa? Karena harga diri betul-betul diinjak sekali oleh beliau. Saya yang tadinya penakut, orang Cibinong, punya store di Cibinong, dan kini tinggal di Karawang, luar biasa berani. Saya tidak akan menangis sebenarnya, tapi maaf sekali, karena merewind kejadian demi kejadian, saya tidak bisa tahan dengan semua ini. Saya izin pada Bapak lawyer dan Bapak Sinyo selaku suami, kenapa saya yang menjelaskan, bukan mau pansos teman-teman, tapi semua kegiatan banyak sekali komunikasi dengan saya. Saya adalah orang yang didoktrin teman-teman. Saya adalah orang yang menjadi saksi bahwa kejadian ini sangat luar biasa sekali. Saya akan menjelaskan dari awal. Beliau bilang bahwa kejadian pertama adalah di bandara. Saya mengatakan bandara adalah pertemuan tidak sengaja. Sekali lagi, fitnah luar biasa yang dilayangkan kepada kami karena bandara adalah kejadian tidak sengaja. Bukan disengaja atau diatur waktunya. Dan ini pun bukan hanya kami berdua yang bertemu, tapi semua staf kami, staf perusahaan kami itu bertemu dengan beliau. Hanya saja saya hanya memegang bukti ini. Ini adalah salah satu staf saya tahun 2018 bulan Oktober. Tidak ada niat sekalipun untuk ketemu beliau. Dan ini masih ada orangnya sampai detik ini bekerja dengan perusahaan saya. Oke, jadi kalau yang beliau katakan dari awal ketemu di bandara sudah ada maksud, tidak ada maksud. Saya klarifikasi. Tidak ada niat dan tidak ada obrolan apapun di sini yang mengenai bisnis atau apapun itu. Setelah ini. Jadi saya tidak mau ada fitnah setelah ini. Tidak ada komunikasi setelah ini. Saya tidak punya nomor beliau. Tidak tahu apa-apa. Yang saya tahu adalah karena beliau ada di Facebook, maka kita follow Facebooknya di MT Mario Teguh. Kita follow dia dan tidak sengaja 2021 ada YouTube seperti ini. Saya yakin teman-teman media pun tahu. Beliau mengadakan link Zoom. Sorry, bukan YouTube, tapi link Zoom di Facebook. Seperti ini. Saya yakin teman-teman media sering lihat kalau beliau sering mengadakan yang namanya Zoom mengenai trading net 89. Dan saya menjadi salah satu yang ikut korban di dalam net 89. Setelah menonton tayangan Zoom di Facebook beliau sebanyak 2-3 kali, saya beranikan untuk chat ke salah satu leader di net 89. Itu adalah komunikasi pertama saya ketika setelah melihat Zoom. Sekali lagi, bukan saya chat beliau, tidak punya saya nomor beliau ataupun istri beliau. Ya, jadi setelah ada trading tersebut, akhirnya kita masuklah dan saya menjadi salah satu korbannya beliau. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya bawa bukti transfer semuanya. Kurang lebih 1 miliar rupiah, saya transfer cicil, ada yang 350 juta, ada yang 150 juta, saya tidak bisa unjukin semua. Tapi totally, saya punya bukti 1 miliar lebih yang saya transferkan ke PT SNI Net 89 karena menonton Zoom. Dan saya yakin bukan saya saja korban dari menonton Zoom. Saya yakin itu. Oke, setelah itu, karena saya masuk dengan nominal yang banyak, otomatis saya panik. Betul nggak teman-teman? Saya pasti panik. Akhirnya saya minta dimasukkan ke grup leader yang dimana di situ ada istri beliau. Sekali lagi, ada istri beliau di dalam grup, yaitu grup leader net 89. Saya bisa buktikan. Tidak ada chat personal saya, tapi adalah grup. Saya harus tutup chat, tapi di sini ada grup leader net 89. Sorry, karena ini ada nomor teleponnya, saya tutup pakai handphone ya. Sorry. Ada grup leader net 89. Dan di sini ada salah satu beliau di dalamnya. Beliau siapa? Istri beliau. Oke.
bukan hanya saya yang chat beliau, melainkan banyak sekali orang di dalam grup. Beberapa bulan setelah saya ikut, net itu tutup. Karena saya itu ikut akhir 2021. Jadi pada saat 2022, kalian mungkin semua tahu bahwa trading ditutup. Wajar dong saya panik, baru saya beberapa bulan ikut 1 miliar sudah masuk. Oke, akhirnya saya betul-betul cek di grup tersebut. Bacaannya seperti ini. Selamat pagi, bagaimana kabar WD? Progres perusahaan sudah sampai mana? Ada yang jawab, tunggu sampai 6-8 bulan disuruh sabar, bla bla dan sebagainya. Kenapa saya tanya beliau? Karena di chat leader, saya masih punya banyak buktinya bahwa beliau selalu mengirimkan bahwa orang-orang downline di bawah beliau itu semuanya cair. Saya bingung, kenapa Hawken bisa cair? Sedangkan punya saya tidak cair. Setelah itu, karena saya panik dong, karena setiap hari ada chat di grup leader, beliau mengirimkan downline-nya cair, maka saya memberanikan diri untuk chat beliau. Oke, saya tunjukkan ya. Saya bilang gini, betul saya tanya kabar. Sekarang logikanya kita mau chat orang, masa langsung jebret PTSMI, betul nggak? Saya pasti nanya kabar. Selamat siang, assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya? Semoga ibu sehat selalu, bahagia. Ibu SMI, bagaimana soal di sana? Apakah ibu tahu dengan skemanya? Dan menurut pendapat ibu soal itu, bagaimana tentang itu? Karena terus terang, memberku sama sekali belum ada yang cair. Memberku di sini adalah keluarga besarku. Keluarga besarku, mami, papi, dan semuanya. Saya tanya, jawabannya adalah selamat siang Bu Syarah, kita sama-sama menunggu. Oke. Punya ibu belum cair juga berarti. Saya bilang gitu kan. Punya ibu belum cair juga berarti saya belum WD sama sekali. Ya, saya belum WD sama sekali. Artinya beliau punya akun di sana. Oke, baik ibu, aku trading hilang semua. Kenapa aku bilang hilang semua? Karena trading kita percaya bahwa ada sosok motivator di sana. Jadi kita pasti ikut trading. Oke. Saya belum WD sama sekali, kata beliau. Member sudah ratusan cair. Beliau yang bilang ya, member sudah ratusan cair, ratusan juga selesai WD all. Ini kata beliau. Aku bilang, ya Allah ibu, bagaimana ya uangku? Aku bilang kayak gitu. Tapi aku bersyukur ya ibu, aku masih bisa hidup dong. Aku masih bisa hidup, aku bersyukur. Aku bilang, dia bilang saya hanya masuk uang dingin, tidak ada uang kebutuhan yang saya depo. Jalani hidup, jalan terus. Semoga bantuan finalnya baik ya. Dia masih ngomongin bantuan final. Saya hanya masuk uang dingin, kata dia. Tidak ada kebutuhan yang saya depo. Iya sama ibu, aku juga bersyukur untuk hal itu. Nah intinya di sini adalah kita ngomongin trading. Saya chat beliau lagi, betul saya chat beliau. Tapi ngomongin trading teman-teman. Tidak ada ngomongin yang lain. Saya tanya, ibu bagaimana tentang trading? Bagaimana tentang trading? Dan ada statement di sana saya ngirim hadiah ke dia. Maaf teman-teman, saya punya perusahaan di mana setiap kita mau lebaran pasti kita ngasih hampers ke orang-orang yang kita anggap kenal, kita anggap baik, kita anggap tahu siapa itu, kita pasti kirim. Jadi tidak ada niat apapun atau saya menspesialkan seseorang, karena semua orang bagi saya spesial. Orang yang kita kenal adalah spesial. Oke, tiba-tiba tanggal 13 ada yang chat saya. Saya sebentar teman-teman, nanti kita kasih lihat ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Biar tidak ada dusta ya. Saya mau langsung dari handphone, kenapa? Karena saya tidak mau motong-motong chat. Saya punya 1.200 lebih lembar yang ini menjadi bukti di kepolisian. Tidak ada dusta. Saya orang kampung, saya bangga jadi orang Cibinong, tapi saya jujur. Tidak ada dusta di sini. Oke. Fitnah sekali yang bilang bahwa saya yang menghubungi dia duluan. Demi apapun saya bersumpah bahwa beliau yang menghubungi saya tanggal 13 Agustus 2022. Dan beliau menanyakan masalah bisnis saya karena beliau merasa pernah dapat hampers. Siapa yang tidak bangga dihubungi oleh orang yang kita anggap baik di media sosial? Siapa yang tidak bangga? Di hari itu saya mau lihat pameran mobil ke Jakarta. Dan dia bilang bagaimana bisa ketemu hari ini. Saya siap jika itu harus dibuka suaranya. Rekaman suara itu saya siap untuk membuka. Jika Bapak Kepolisian Republik Indonesia ingin membuka rekaman telepon, saya siap. Karena tidak ada dusta di sini. Oke. Tanggal 13 Agustus, sorry. Saya tidak tahu kalau ternyata faktanya seperti ini. Tanggal 13 Agustus dia chat saya.
Dan tanggal 13 Agustus saya tidak menanyakan apapun, dia langsung chat, Bu, ini ada surat edaran net, Ibu pegang ya, kita tidak bisa dituntut. Kesalahan dan kewajiban bayar balik dana member ada pada perusahaan robot trading. Mungkin pada saat beliau kirim ini adalah karena saya pernah bilang bahwa kasihan member-memberku, kasihan maksudnya keluargaku. Aku bilang ke beliau adalah member. Saya di sini yang, alhamdulillah. Tapi bagaimana uang keluarga saya? Ya, kita orang normal ya. Saya tidak mau ada dusta. Saya sudah bilang, Bu, ini pameran masih lama. Nggak apa-apa, Bu Sarah, saya tinggal di situ kok. Saking pengen ketemunya sama saya tinggal di situ kok. Dan ada Pak Rahmat di situ, dia bilang begitu. Saya punya buktinya dan ini siap saya bawa. Siapa itu Pak Rahmat itu? Pak Rahmat dia bilang adalah staf atau asisten, saya pun tidak tahu. Itu yang selalu komunikasi kita bertiga. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa Pak Mario tidak ikut serta dalam tanggal 13, maka inilah foto tanggal 13. Oke. Dan saya bangga, meskipun saya orang kampung yang beliau hina, saya masih sanggup bayarin mereka makan. Jangan hina kampung halaman. Kita semua sama di mata Tuhan. Jangan hina kampung halaman. Di belakang ini adalah bukti pembayaran bill pada saat tanggal 13. Tanggal 15 Agustus. Pertemuan tanggal 15. Beliau meminta saya datang. Kalau beliau bilang, bagaimana beliau bilang, saya yang mendesak terus. Ada kalimat seperti ini. Statement beliau, kalau saya yang minta ya, tidak mungkin dia ngomong begini. Selamat malam Bu Syara, sampai ketemu besok ya jam 10. Ini adalah chat bukti saya punya. Oke ya. Tanggal 15 Agustus. Makanya saya chat bahwa Syara sudah OTW ya Bu. Karena dia chat itu tanggal 14 malam sampai ketemu besok, maka tanggal 15 saya bilang Syara sudah OTW ya Bu. Oke, tanggal 15 Agustus. Dan beliau bilang bahwa kita baru hari itu ketemu Pak Mario. Saya punya chat Bapak Mario chat ke kita masalah domain. Bagaimana bisa orang yang belum mengerti tentang kerja sama kita mengirimkan domain ke Bapak Sunyoto. Ini ada buktinya, saya tidak bisa lampirkan karena ini adalah bukti kepolisian. Tanggal 15 yang kata beliau dia baru tahu karena istrinya yang bekerja sama. Ini belum kerja sama ya. Tanggal 15 beliau mengirimkan domain yang harus kita beli. Kemudian next, tanggal 15 juga beliau mengirimkan pointers. Kenapa beliau mengirimkan pointers? Betul, saya yang bertanya. Kenapa saya bertanya? Karena saya mau mundur teratur. Beliau sudah tahu bahwa uang kami sudah habis di trading. Kami tidak ada uang lagi. Kalau kami mengeluarkan uang pun kami harus untuk pengembangan bisnis. Tidak mungkin kami mau mengeluarkan uang untuk hal-hal tidak penting yang merupakan kebodohan. Tidak mungkin sekali itu terjadi pada kami. Tidak mungkin. Akhirnya dia ngirim pointers mengenai kerjasama profit sharing tanggal 15. Aku bilang gitu, oke Bu, aku diskusi ya. Biar aku ngobrol aja nanti sama ibu. Tahu nggak dia jawab apa? Aku sih rencana Rabu mau ke Bandung. Apa Kamis mau sekalian lihat tempat di Bandung. Dia yang menawarkan untuk ke Bandung. Tidak pernah saya minta ke Bandung, teman-teman. Ini ada bukti chatnya, tolong jangan dibolak-balik. Apakah kami sekalian lipat? Aku dong, pasti aku jawab boleh Bu. Tidak mungkin aku jawab nggak boleh. Boleh Bu, malah lebih dekat ke Bandung. Karena saya orang Karawang ya Mas, semua Mbak. Saya orang Karawang, artinya dari Bandung, dari Karawang lebih dekat ke Bandung. Saya jawab boleh. Dia tanya, mau Kamis atau Sabtu? Kalau Jumat aku nggak bisa, kata dia. Saya jawab, Kamis aja deh Bu, kalau weekend takut macet kesana, kasihan anak-anak. Saya bilang, emaknya kerja terus. Dengan polosnya saya bilang gitu, oke next. Itu tidak terlalu penting. Dan ini, maaf saya harus buka karena beliau bilang tidak ada bujuk rayu. Tanggal 15 Pak MT yang bikin masalah rumah cantik Kanemochi. Ini Bu. Tahan. Beliau bilang beliau tidak tahu menahu, yang kerjasama adalah Bu Lina Teguh. Bapak, mohon maaf saya harus buka ini. Karena Bapak berbicara seperti itu sambil menertawakan kami. Kami adalah rakyat kecil Pak, yang tidak ingin seperti ini. Apalagi sampai dibilang pansos.
Saya tidak berani buka sosial media. Mbak Sarah, ini sebelum tanda tangan. Jauh sebelum tanda tangan. Ini bujuk rayunya. Di sini ada tulisan 10 miliar, teman-teman bisa baca. Mana? 10,2 miliar. Tahan dulu. Jangan gede-gede gimana. 10,2 miliar. Kalau beliau tidak ada di dalam sini, tidak mungkin kami mau ngeluarin uang miliaran rupiah. Dan saya berani, siapapun orang IT yang jago, lacak handphone saya, tanggal berapa ini diambil. Kami berani, siapapun, IT lulusan luar negeri manapun, lacak bukti saya. Oke, di sini tidak ada Pak MT megang spidol, saya punya. Tanggal 15. Mohon maaf Bapak, saya harus buka ini. Sebenarnya saya tidak mau perpanjang seperti ini. Tahan. Tolong jangan menjelek-jelekan orang. Lanjut. Ini tanggal 15. 15 Agustus. 15 Agustus. 15 Agustus itu beliau mengirimkan domain. Saya tidak mungkin buka. Pak MT. Beliau mengirimkan domain website yang harus kami beli. Ini adalah pertama kali belum kerjasama sudah suruh beli domain. Dan di tanggal 17 Agustus beliau pun menyuruh kami membeli domain. Ini sebelum kami ke Bangun Jiwo, Bandung. Ada 2 domain. Tidak mungkin ditunjukin. Oke. Next, tanggal 18. Saya berani buka tanggal. Saya tidak mau ada dusta. Tanggal 17, beliau bilang selalu saya memaksa. Maaf sekali, 17 Agustus ada yang menchat saya seperti ini. Selamat sore Bu Syarah, besok sampai jam sini, jam berapa kira-kira? Tanggal 17. Oke. Ada lagi yang chat atas nama suami beliau, Pak MT. Selamat sore Pak Sinyo, jam berapa kira-kira Pak Sinyo dan Mbak Sarah sampai di Bangun Jiwo? Saya tidak mungkin unjukin ya teman-teman ya, tapi ini ada. Dan nanti kita kasih lihat kok, kalau selesai kita kasih lihat biar baca. Ya boleh, tapi asal jangan dia. Oke. Dan ini adalah bukti pertemuannya. Nah, terus next. Nah, lagi-lagi saya selalu menyelipkan biaya makan di belakang karena saya dihina sekali. Oh, jadi kalau biaya makan setiap kali pertemuan selalu Mbak Sarah yang bayar ya? Tidak pernah beliau keluar uang, meskipun kami orang Cibinong. Oh, orang kaya kok nggak bayar. Meskipun saya orang Cibinong, yang dibilang orang Cibinong. Oke. Dan mas-mas, saya sebenarnya tidak mau ngumpulin bukti makan ya, maaf ya. Tapi karena ada statement seperti itu yang sakit sekali hati kami, jadi saya harus mengeluarkan itu. Saya masih memaklumi mas-mas mentertawakan saat itu. Tidak apa-apa. Oke. Beliau bilang saya yang ngebujukin. Saya punya bukti lagi tanggal 26 Agustus. Saya harus buka ini Bapak Ibu. Selamat siang Bu Syarah. Bukan kebetulan nih, Pak MT diminta tim manga Jepang untuk hadir pada peluncuran film The Journey yang dibuat oleh orang-orang Jepang bekerjasama dengan PVN. Ini tentang agama Islam dalam versi manga. Akan diputar di 11 negara. Semoga ini tanda baik ya. Kita dapat ridho Allah. Suatu saat kita buat iklan produk kita versi manga ya Bu. Selasa oke, mau jam berapa? 26 Agustus, di hari ulang tahun saya yang kenapa saya nangis seperti ini, karena luar biasa sekali ujian hidup ini. Oke, 26 Agustus saya dikirimi seperti ini. Oke, aku sampai bilang ya Allah semangat aku bilang aku semangat banget. Aku bilang pagi jam 10 aku kesana Bu, tanggal 30. Aku juga merinding, dia bilang. Semoga ini berkah buat kita semua. Salam buat Papi Sunyoto. Oke, next. Ini tanggal 26 ya Mas. Di sela-sela itu ada chat tentang mandi uang 5 miliar, duduk di tumpukan uang 10 miliar, tidur di ranjang tumpukan uang 25 miliar, dan seterusnya. Kenapa ada statement seperti ini? Saya buka tidak apa-apa ya. Saya dulu seneng banget bikin giveaway di TikTok dengan bagi-bagi uang, dengan saya sebar-sebar uang saya di kantor begitu. Dan itu jadi bahan dia untuk merajuk saya, membujuk saya supaya saya mau. Dan di sini ada kata-kata nanti kita shopping online aja, insya Allah 900 miliar berkah. Oke ya, saya bilang gini,
itu duit gimana dapetnya ya Bu? Saya kan orang kampung ya Mas ya. Itu duit gimana dapetnya Bu? Harus berguru sama Sambo. Saya sampai bilang Sambo di sini. Saya mau bikin 1000 masjid. Saya capture ya, di chatan saya. Oke, saya mau bikin 1000 masjid. Ini yang menjadi semangat saya. Saya mau bikin 1000 masjid. Dia masih bilang, belum kebayang Bu. Saya bilang nih sebagai dengan polosnya, belum kebayang Bu. Kata Pak Mario kan kita harus kebayang dulu ya Bu. Jadi aku belajar ngebayangin dulu deh. Dengan polosnya saya ngomong gitu. Dan ngebayangin kalau punya uang mau buat apa, manfaatnya apa yang dikasih sama Allah. Ini aku harus kasih manfaat apa? Apa jawaban dia mau tahu? Minimal 500 juta udah pernah masuk plastik sampah. 1 miliar sudah pernah digembol. 900 miliar insya Allah tidak lama lagi. 5 miliar kita taruh di bak mandi. Kita mandi uang. Demi Tuhan yang Maha Kuasa saya bersumpah. Ini chat beliau. Oke. Yang bikin saya sedih lagi, dia bilang tidak tahu produk saya dari mana. Tanggal 30 Agustus teman-teman, 30 Agustus kita pagi-pagi sebelum MOU ditandatangan, kita bisa samakan jam dengan bukti MOU ya. Kita bisa samakan. Bapak Sunyoto sudah mengirimkan link Kanemochi webstore. Saya buka tidak apa-apa karena ini chat saya ya, bukan chat beliau. Tanggal 30 Agustus, jamnya sebelum MOU. Bapak Sunyoto sudah mengirimkan link ini kepada beliau. Oke, tanggal 30 Kak. Iya ada MOU, berarti ada MOU. Nih, ya. Mana sih? Bu Andi nih, sebentar ya Pak. 30 mana? 30 itu tanggal 31. Itu tanggal 1 sorry. Oh, maaf ya teman-teman ya. Tanda tangan MOU itu terjadi tanggal 30. Namun di kertas MOU saking kami polosnya teman-teman, pada saat kami datang, kenapa tanggal 18? Katanya gini, nggak apa-apa itu formalitas. Dan lagi-lagi kita mengabdi kepada guru. Kita mengabdi kepada guru. Saya berani untuk semua teman-teman ngecek tanggal berapa MOU ini diambil. Siapapun tim IT yang ahli mengecek kebenaran dari MOU ini. Dan di sini disaksikan langsung oleh Pak MT. Kenapa ini potongannya tidak jelas? Karena ini adalah bukti video yang kami punya. Jadi ini adalah video-video berjalan, jadi dia blur. Next. Kita MOU di tanggal 30. Dan sini ada bukti pertemuan kami juga setelah tanda tangan. Dan di kertas tanda tangan itu tanggal 18 karena katanya adalah formalitas. Dan kita mengiyakan itu lagi-lagi. Kami tidak ada pikiran jelek tentang beliau. Oke. Tanggal 1 September. Tanggal 31 Agustus saya mengirimkan rumah cantik saya video. Rumah cantik itu ada, rumah cantik Kanemochi adalah salon kecantikan milik saya yang sudah punya beberapa cabang. Saya kirimkanlah malam-malam, saya bilang lagi bersih-bersih. Tanggal 31 nih Pak Bu, setelah tanda tangan MOU. Wah itu keren banget rumah cantiknya, beliau yang ngomong ya, beliau yang ngomong. Wah itu keren banget rumah cantiknya, benar-benar cantik. Saya tahu nggak, dengan mindernya saya orang kampung, saya jawab apa? Malu banget Ibu. Saya bilang kayak gitu, cuman malu banget Ibu. Bagus itu, yang agak besar berarti ya. Kita nanti tetapkan berapa minimal meter persegi rumah cantik. Sudah ada yang mulai tanya-tanya nih. Bagaimana saya tidak antusias? Setiap hari di doktrin sudah banyak yang tanya, sudah banyak dropshipping yang mau. Sebelum MOU, itu bukan hanya tentang manga Jepang teman-teman. Banyak chat yang dia bilang dropshipping sudah banyak yang mau.
Banyak Taiwan, Hong Kong, Filipina yang mau. Bagaimana kami tidak mau digini? Beliau bilang, Kanemochi gampang, insya Allah ajak orang gabung karena tanpa modal. Dropshipper sistemnya, tinggal gedein gudang, banyakin orang yang packing. Oke. Dan sebagainya. Saya tidak mungkin buka semuanya ya. Intinya dan sebagainya. Oke. Dan ini yang saya pertanyakan, beliau tidak tahu produk. Padahal tanggal 31, satu hari setelah tanda tangan MOU, ada chat seperti ini. Kita harus ke Jepang buat vlog di pabriknya Kanemochi agar pelanggan yakin. Ini juga perlu. Pameran alat-alat kecantikan di Cina. Cari produk kecantikan atau snack Korea. Beriklan di Times Square, New York. Kita atur jadwal sesuai kondisi. Beliau yang ngomong. Tidak ada saya ngomong sedikit pun tentang ini. Ini adalah awal mula New York apa sih New York Fashion Week atau whatever itu saya nggak. New York Square. Ya, makasih ya Mbak. Ya. New York Times Square. Ya, artinya di sini sudah menjadi bukti bahwa saya tidak pernah meminta New York kalau tidak ada yang mengiming-imingi dari tanggal ini. Ya, 31 Agustus. Tolong Ibu Bapak, kalau mau menunjukkan bukti, jelaskan dengan asli jam, tanggal, detail, supaya masyarakat Indonesia tahu. Jangan fitnah orang. Sudah ambil uang orang, sekarang mau fitnah orang segala. Oke, saya punya harga diri Bapak Ibu. Aku bilang gini, tahu kan jawaban saya? Kalau dia bilang tidak tahu Kanemochi dari mana, nih lihat jawaban saya. Nggak bisa Ibu. Saya tidak bilang insya Allah. Nggak bisa Ibu. Ada sini tulisan nggak bisa. Nanti kita bisa janganlah ini. Nanti ya. Nanti. Nggak bisa Ibu. Kalau kita kan di sana itu cuma apa atau barang. Kenapa saya bilang apa atau? Jadi teman-teman ini biar nyambung ya ngobrolnya. Saya punya 3 adik di sana di Jepang. Dia kerja di Jepang dan sekolah kuliah di Jepang. Jadi Apato adalah apartemen di mana adik saya tinggal di sana. Kita cuma online shop. Saya tuh numpang. Saya tuh kakak yang numpang sama adik. Oke. Aku bilang dan semua barang kita itu belinya online impor. Kayak yang aku unjuki kemarin ke Ibu. Berarti tanggal berapa? 30 kan? Iya dong, nggak mungkin dia nggak tahu kalau barang itu bukan dari Jepang. Buktinya saya berani ngomong yang kayak aku unjuki kemarin ke Ibu. Paling kita ke Jepang, tapi nggak ke pabrik karena aku beli online. Ya. Dan di Jepang kita adanya kantor pengurusan ginseng ranking. Oke, itu usaha Pak Sinyo yang lain. Oke, nggak penting. Saya bilang di sini nggak matching sama sekali dengan Kanemochi. Dah. Tanggal 1 beliau datang. Saya unjukin fotonya ya. Yang katanya beliau tidak tahu, hanya menemani Ibu Lina. 1 Juli ya? 1 September. Ini. Dan di sini teman-teman 30 MOU kami belum transfer. Sekali lagi 30 MOU kami belum transfer. Tanggal 30 MOU-nya tapi belum ditransfer. Tanggal 1 beliau ke kantor. Kami belum transfer. Seharusnya kalau tanggal 31 ada chat tentang Jepang dan kita bilang nggak bisa. Ada kami bilang masalah hitam. Apa dulu Bang? Ada yang mau buat? Coba di sana Pak. Di depan sana Pak. Terus. Seharusnya kalau memang dia merasa barang kita bukan dari Jepang, tanggal 31 tadi dia udah chat, saya tolak. Lalu tanggal 1 dia sudah melihat tempat kami yang di Bogor, yang katanya Cibinong itu ada sakura atau enggak. Memang nggak ada sakura. Tapi sekarang gini, kalian makan sushi di Jakarta emang itu dari Jepang. Kan bisa jadi yang punya usaha sushi itu dia pernah kerja jadi chef di Jepang. Atau bisa jadi dia pernah jadi buruh pabrik di Jepang. Sama kayak kami. Kami buruh pabrik di Jepang yang ingin sukses di negara sendiri. Kenapa harus dihina? Kalau dia tahu dan dia ilfil dengan tempat kami, kenapa beliau masih mau perpanjang? Kan ini bisa dibatalkan. Saya belum transfer loh. Dan bukan saya loh yang bujukin. Kan bisa dibatalkan. Kenapa Bapak Ibu tidak mau membatalkan? Kalau misalnya Bapak Ibu bilang Cibinong itu di mana, Karawang itu di mana? Ini loh Bapak Ibu, Bapak yang membuat foto ini. Ini di bawah tempat kami yang sangat sederhana sekali. Lanjut. Oke.
Tanggal 2 September kami bayar 1 miliar rupiah ditransfer. Ini setelah kerugian net dan kami suruh mengikhlaskan. Sebenarnya banyak sekali yang beliau katakan di pertemuan, tapi kami tidak record karena kami tidak niat, tidak tahu apa itu maksudnya. Dan teman-teman harus tahu, kalau mereka bilang mereka adalah BA, mereka bukan BA karena mereka minta 15% dari keuntungan perusahaan dan kita dijebak di situ. Dan satu lagi apa yang membuat kami kecewa? Di surat tanda tangan surat MOU ada pernyataan bahwa siapapun yang membatalkan kami tetap bayar. Meskipun yang membatalkan dari pihak sana. Kami punya bukti itu. MOU seperti apa yang seperti itu, teman-teman? Maaf, saya agak emosional. Maaf sekali. Tanggal 3 September, ini yang paling lucu sekali. Saya bayar motivator. Saya bayar seorang motivator yang katanya punya 33 juta followers, kata beliau, bukan kata saya. Ada bukti chatnya ya, dan beberapa kali itu chat. Oke, 33 juta followers. Saya bingung. Kenapa saya disuruh seminar kecantikan, terus gini ada bacaan dari Ibu MT. Ibu mohon maaf saya harus buka ya Bu. Direkam kalau bisa slide per slide ya Bu. Saya dengan bodohnya saya mau aja tetap ikut seminar kecantikan. Direkam kalau bisa slide per slide ya Bu. Dan ada lagi di grup bersama. Aku bilang, Bu, Sarah sudah sampai. Saya dengan polosnya bismillah. Saya bilang saya belajar bismillah. Saya bilang kesimpulan hari ini mereka buka franchise harga net gitu ya. Saya udah harus itu sebagai belas. Dia nanya, ada brosur atau jenis paket, produk training dan bagaimana, bla bla dan sebagainya. Ada contoh shop yang sudah ada, sistem dan marketingnya seperti apa? Ini beliau yang tanya. Oke, ya. Dan dari sini adalah banyak sekali permintaan yang sudah saya sampai bingung mau apa lagi. Dari mulai pembayaran kedua tanggal berapa Pak? Setelah itu kan Oktober. Ini pembayaran semua ya. Oh, dikit. Oke. Nih, kata beliau, ulang tahun Kanemochi tanggal 18, betul. Tapi saya ngomong itu bukan sebagai MOU. Itu hanya cerita gimana sih kita punya orang yang kita anggap guru, kita cerita. Kenapa jadi disambungkan menjadi sebuah narasi yang luar biasa ekstrem. Oke, sekarang kalau mereka bilang bahwa itu disepakati oleh kami beramai-ramai, katanya begitu kan? Oke. Kenapa di sini saya ada bilang bahwa kok tanggal 15 sudah ditagih? Terus kata asistennya beliau bilang katanya, mohon maaf Pak, itu udah sesuai MOU. Kita masih sabar. Bayar kita 100 juta. Terus setiap bulan. Tidak ada kami lewat meskipun kami tahu MOU tanggal 30. Yang lucunya lagi, sekarang siapapun yang mengeluarkan uang, mau nggak sih kalau utang itu maju? Nggak akan ada yang mau. Sama kami pun nggak mungkin kami MOU tanggal 30 mau tanggal 18 ditagih. Tanggal 15 bahkan kami sudah ditagih. Semua buktinya ada. Kami bayar 100 juta setiap bulan. Sampai banyak. Oke. Setelah itu ini semua bukti pembayaran. Setelah itu kalian bilang saya mau jadi artis. Saya mau harus klarifikasi. Mohon maaf sekali. Oke. Saya tidak pernah meminta untuk jadi artis. Tetapi beliau selalu bilang bahwa kalau kamu terkenal itu sebagai business moment supaya produk laku. Makanya saya mau. Kalau teman-teman bilang, Mbak Sarah kali mau jadi artis, teman-teman bisa buka Facebook saya, Syara Hoyrul Baria. Saya nggak tahu itu namanya artis atau bukan, saya juga nggak paham. Saya sudah merasakan bagaimana luar biasanya syuting, jadi presenter di stasiun TV, saya sudah merasakan. Makanya apa pilihan saya saat ini adalah berbisnis. Bukan berarti itu tidak baik, tapi artinya please, jangan paksa saya, melibatkan saya yang sebenarnya itu kemauan kamu. Saya sampai malu, saya buka kayak gini tuh malu. Saya sudah pernah masuk dunia entertain, tapi saya nggak tahu dia artis atau bukan.
Jadi kalau emang saya mau jadi artis dari dulu, saya udah tekunin teman-teman. Jadi please netizen, jangan sakiti hati kami yang sedang sakit kehilangan uang. Please, jangan sakiti hati kami. Bukti, oke. Dia bilang tidak minta ke luar negeri. Tadi tanggal 30 teman-teman sudah baca ya. Belum apa-apa sudah minta ke Jepang. Yang 9 negara. Oke, 9 negara. Ini maaf sekali, ini banyak sekali chat yang 9 negara itu terjadi karena artis. Awalnya terima. Dan ada nama beberapa artis besar yang selalu disebut dan dibawa dalam komunikasi WhatsApp antara sebelah sono sama klien kami. Ya. Dan bahkan narasi-narasinya itu cenderung menjelekkan dan julid lah dalam beberapa artis itu. Iya, oke. Teman-teman, sebelum MOU dan sesudah MOU, setiap pertemuan mereka selalu mendoktrin kami untuk brand image. Buka Louis Vuitton, sepatu Louis Vuitton. Kita punya video ya. Sorry banget saya harus buka ini. Rubah penampilan. Pak Dimas, rubah penampilan. Oke, mana? Oke. Staff saya sampai hafal ya, karena dia yang buka chat saya. Teman-teman, saya ini suka banget kalau dandanannya kayak gini, nggak diatur-atur. Saya pakai kerudung jilbab kayak gini tuh udah lama. Oke. Kalian tahu apa yang terjadi? Maaf Bapak, saya punya foto ini. Sekarang ngapain kalau tidak minta untuk luar negeri? Sepatu aja suruh ganti Louis Vuitton. Oke. Ini demi Tuhan, ini membantu kami yang kami niatnya ini kena kenangan. Ternyata ini menjadi saksi kunci buat kami. Oke. Ada yang nih dandanan saya yang kampungan banget. Tapi saya bangga jadi orang kampung. Ya, ini dandanan Pak Sunyoto sebelumnya. Rambutnya kayak gini. Oke. Maaf Bapak, saya harus buka. Nah, saya 2 September teman-teman, 2 September saya ngirimin foto saya yang slide begini karena disuruh. Oke. Saya bilang, hidung pesek ketara kalau kayak gini saya, maksudnya hidung pesek tuh saya. Tahu nggak ada yang chat saya apa? Bu Syara tetap cantik, katanya deh, tetap cantik jam 5 sore. Saya nggak balas, karena menurut saya nggak penting saya balas tentang cantik. Tahu nggak malam-malam ada yang chat saya apa? Selamat malam Bu Syara, aku baru cek cruise tahun ini ada Eropa, Spanyol, Yunani ada di bulan Oktober. Bukan saya loh ya, demi Allah ini saya bisa tunjukkan. Dan kalian bisa buka sendiri, saya bebaskan. Semua karyawan saya bebaskan, bukan saya. Kita bisa gabungan Belanda, Prancis, cruise, lalu Swiss. Emirates Plus Plus yang ada kamar mandinya bulan Oktober aku cek antara 95 sampai 100 juta PP. Tergantung waktu tunggu di Dubai berapa lama. Makin lama makin murah. Aku nggak paham Ibu. Dengan polosnya saya jawab, ini maksudnya 2 negara, nggak jadi 9 negara. Karena sebelumnya dia doktrin saya 9 negara. Ya, ini adalah statement pertama 9 negara. Termasuk murah karena low season. Saya nggak nanya harga demi Allah. Ini balasannya nggak nyambung. Termasuk murah karena low season, high season 115 sampai 125 juta. Iya, kombinasi cruise dan non cruise. Saya nggak nanya. Ya, aku bilang gini, itu harga udah all in apa belum Bu? Karena saya nggak punya duit. Teman-teman, saya nggak punya duit dan nggak pernah ke Eropa. Oke. Cruise 3 negara, non cruise 3 negara, atau bisa. Jadi kita dapat banyak negara kan ya Bu? Karena dia iming-imingin saya terus kan, iming-imingin. Karena saya nggak mau teman-teman, dia udah minta ke Jepang, ke Cina, ke Korea, kemana. Buktinya ada, saya nggak asal ngomong. Oke. Nah, saya sampai polosnya saya bilang gini, saya dengan polosnya teman-teman saya bilang gini, ini maksudnya biar posting setahun. Kenapa saya ngomong posting setahun? Karena, nih teman-teman harus tahu. Ya. Kenapa saya bilang posting setahun? Karena dia iming-imingin saya, nggak apa-apa keluar uang banyak sekali aja. Itu kita posting bertahun-tahun. Nih ya, jangan ada yang fitnah kita lagi. Setelah ini jangan ada yang fitnah kita. Kita orang kampung, tapi kita punya harga diri. Kita. Tenang dulu, tenang. Minum dulu. Jangan terbawa perasaan dulu. Jelasin saja.
Suara aja. Ya nggak apa-apa. Oke, tahu nggak? Saya tanggal 4, saya dengan polosnya cuma nanya, aku nggak ngerti jelas pastinya, Ibu chat ya. Ini tentang Jakarta. Saya nggak ngomongin apa-apa, ini tentang Jakarta. Tanggal 5, selamat malam Bu Sarah. Saya baru saja teleponan dengan tour agen saya. Kalau yang paling murah, yang pasti tujuan kita Jepang aja. Karena Bu Sarah sudah tahu dan pengalaman. Kalau yang termurah tanpa visanya ke Turki, kalau tetap naik first class, tetap rute Jakarta Eropa kisaran 250 juta. Kalau hotel kita bisa cari ekonomis, bla 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 bla. Ini panjang kali lebar kali tinggi. Tuh, tahu nggak saya balasnya apa teman-teman? Saya cuma balas bakso. Demi Allah, karena saya nggak pegang uang teman-teman, saya cuma balas bakso. Apa? Tahu nggak saya balas bakso, dia jawabnya apa? Wah enak tuh, masih ngirimin tiket. Saya bukan yang pengen teman-teman. Ini jangan-jangan 3 lembar saya cuma balas bakso. Ini yang dibilang saya yang mau ke Eropa. Saya yang mau ke Eropa, iya Bu, Pak. Aku bilang dengan polosnya, iya Bu, aku ngikut suami. Udah aku sampaikan keluar isi hatiku tadi. Saya sampai ngomong begitu. Saya malu nih sebenarnya ngomong, ya Allah, saya gak mau begini, ya Allah. Aku minta maaf sama kamu, aku menyesal angkat telepon tanggal 13. Demi Tuhan aku menyesal angkat telepon tanggal 13. Kan emosi. Sabar Bu. Sabar Bu, tenangkan. Dia ngirimin baju tanggal 7 September, dia ngirimin baju teman-teman. Dia ngirimin baju. Saya cuma balas gini, mata merah-merah itu, mata love itu saya balas. Aku bilang gini dengan polosnya dan begonya gue, ya Allah. Aku bilang gini, aku mau kemana kalau beli baju kayak gitu? Mungkin kalau Kanemochi Beauty sudah banyak pertemuan distributor atau reseller, aku harus punya kali ya Bu. Saya saking polosnya ngomong begitu, biar ada wibawa owner. Saya pengen ngomong kayak gitu. Terus tahu nggak jawabannya apa? Nanti kita datangi persewaan yang buat heboh, lalu buat bagus, buat yang super heboh. Kita bisa cari di beberapa desainer, dikiriminlah foto desainer. Dan begini, ini first class Emirates yang paling bagus dari semua pesawat. Kedua SQ, saya juga baru tahu kalau SQ adalah Singapore Airlines. Aku dengan polosnya lagi ngomong gini, iya ibu nanggung ke sana, bagus ya, nggak permisi dulu kalau ganti baju. Kenapa saya bilang nggak permisi? Karena dia ngirim link Instagram itu first class cantik sekali. Demi Tuhan sampai sekarang saya nggak pernah naik first class, tahu juga enggak. Ini yang dikiriminya teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Oke. Ini yang paling lucu lagi, tanggal 7 September dia ada ngirimin hampers. Saya bilang gini, cakep itu, kayaknya barang Cina deh. Kenapa saya ngomong gini teman-teman? Sekali lagi, saya jualan produk Kanemochi Beauty itu buatan Bogor. Gak mungkin saya bilang buatan Jepang, karena kalau kalian saja beli nggak perlu Bulina. Kalian saja beli itu pasti di bawah botolnya ada PT mana pembuatan. Terus kalau kalian cek BPOM-nya, kalian klik BPOM RI atau websitenya BPOM, itu keluar di mana diproduksi. Jadi tidak mungkin saya tembak kepala saya sendiri dengan saya bilang itu produk Jepang. It's impossible sekali, nggak mungkin. Terus aku bilang kayaknya itu barang Cina deh Bu. Saya bilang ini orang jual, nah dia balas, ini orang jualan hampers setelah dikit habis semua. Aku bilang dengan polosnya nih Pak, aku cari dulu deh ya di Cina. Aku bilang, aku cari dulu di Cina. Dia balas apa? Iya, aku pesan, aku bilang satu deh beneran habis. Aku bilang dengan polosnya lagi, berarti beneran langganan pada hafal ya Bu tempat itu, berarti jualan kita ganti middle up aja deh Bu. Saya sampai ngomong gitu ya, jualan middle up. Tahu nggak? Nah, kalau mau middle up, kita siapin Bu Syara harus naik first class. That's the point teman-teman, that's the point. Kenapa harus naik first class? Saya selama ini jadi orang kampung punya beberapa cabang kok di Karawang. Ini banyak sekali teman-teman. Nih, setelah saya suruh naik first class, saya tidak balas apapun. Tidak balas apapun, karena saya tuh kalau udah dimentokin first class, gue gak punya duit.
apa? Link lagi, tidak semua first class bagus. Saya nanya nggak? Demi Tuhan yang Maha Esa, saya nggak nanya. Bagus dan seperti kamar, harus tahu rute dan jenis pesawat. Ini linknya adalah link first class. Saya tidak pernah tanya. Saya bilang ibu searching dulu ya nanti. Saya bilang apa? Bilang ibu searching dulu nanti. Berarti kan saya nggak tahu, dia searching. Tahu jawabannya apa? Semoga tanahnya segera laku ya Bu. Kali ada yang ngukur artinya sudah serius. Saya jual semuanya. Mau tentang Porsche, mobil Porsche, mobil kesayangan yang kami beli dengan jerih payah. Teman-teman kalau mau tahu, saya tuh jarang ke Jakarta. Saya kalau ke Jakarta itu ke bandara mau ke Jepang. Kalau saya mau pansos, setiap di Jepang saya bikin story atau bikin Facebook. Kalian boleh cek Instagram kami deh. Kapan kami posting? Jarang sekali. Kami tuh kalau posting itu bukan masalah negaranya, tapi momennya. Kalau saya mau posting dengan beliau, dari pertama kenal beliau saya posting. Saya hanya posting tuh momen. Momennya apa menurut saya? 2018 itu saya ketemu orang, saya posting. Apakah ada di Instagram saya kalian lihat saya posting tentang beliau? Tidak ada. Bukan karena saya hapus. Kalian bisa tanya follower saya tidak pernah posting. Karena apa? Pertama, saya bukan artis yang ditunggu semua orang kegiatan saya. Saya bukan artis. Kalau saya artis mungkin saya akan posting, mungkin saya akan pansos. Saya tidak mencari uang di situ, Bapak Ibu. Apa? Kalau kalian bilang saya nggak mau, siapa yang nggak mau? Ini banyak sekali. Dan ini semua artis, teman-teman, ini semua artis, public figure papan atas. Dia ngirimin lagi link. Ini aku curiga 1 kali terbang baju ganti-ganti. Siapa yang ngirim? Dia. Saya tidak pernah tanya tentang itu. Terus saya langsung jawab. Kamu kalau di chat orang pasti balas nggak? Balas kan? Saya menjadi orang yang merasa julid sekali karena saya balas. Wak, aku dong nanti begitu. Dengan polosnya saya jawab begitu. Ngebayangin gokil sih. Saya nggak mungkin ngomong gini kalau saya yang mau. Saya nggak mungkin ngomong ngebayangin gokil sih. Karena pas saya tahu belum berangkatnya saya udah ketawa. Saya disuruh ganti baju di pesawat. Saya suruh ini bukan saya. Saya susah tapi saya nggak begitu. Nih, siapa yang ngirimin link ini? Bukan saya. Link first class. Oke. Dia mengirimkan lagi 9 September. Katanya saya kan yang selalu chat duluan. Di semua bukti handphone saya itu menjadi bukti bahwa siapa yang selalu chat duluan. Dia mengirimkan foto skincare. Bu, hari ini dia jualan 115 paket, lihat deh transferannya bla bla bla. Dia jualan, dia TKI Hong Kong bla 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 dan sebagainya. Aku sampai dengan polosnya, saya balas gini. Aku ada rencana ke Helsinki, apa sih saya juga nggak tahu cara ngomongnya. Helsinki, naik first class. Dia yang ngomong ya, bukan saya. Jangan pura-pura kaya kayak aku dong. Saya sampai bilang jangan pura-pura kaya, karena saya diajarin untuk gonta-ganti baju. Menurut saya ya, tapi nggak tahu teman-teman. Menurut saya itu pura-pura kaya dan it's not me. Itu bukan kita, bukan saya. Pura-pura kaya itu bukan saya. Saya sampai ketawain diri aku sendiri. Aku bilang kayak begitu. Aku bilang ibu jalan-jalan terus ya, karena dia ngomong mau ke Helsinki. Maaf teman-teman, saya tidak pernah tahu itu apa. Mau lihat aurora, belum kesempatan lihat. Eropa dulu, Paris, Milan, Venesia wajib itu, lalu New York, Las Vegas kalau US-nya. Aku bilang begini kan, nunggu tanah laku deh. Selalu omongan saya adalah nunggu tanah laku deh. Aku bilang dengan begonya lagi gue, bawa bajunya 100 pasang dong itu. Ngebayangin dong kopernya seribet apa. Belum berangkat aja udah ngebayangin teman-teman. Gue udah ngebayangin gue bakal disuruh gonta-ganti di pesawat tuh, udah gue ngebayangin banget gimana. Nah, dia mengirimkan foto kepada saya, foto dia naik first class. Tidak saya pernah tanya. Maaf ibu, saya harus bukain. Dia bilang ini foto tahun lalu.
Saya cuma balas apa tahu? Cantik ametan. Karena memang cantik. Saya bilang cantik ametan. Tahu nggak dia ngirim apa? Dia ngirim lagi ke Istanbul. Ada Instagramnya link. Lagi-lagi first class ya. Nanti di bangku kosong punya orang, aku numpang foto. Saya sampai mikirnya begitu. Gue memalukan diri gue sampai ngomong, kenapa aku ngomong begitu? Karena aku yakin gue bukan bakal punya duit sebanyak itu kalau lo belum posting. Sekali lagi, omongan saya ngomong begini karena dia tidak posting, teman-teman. Dia tidak jadi cari networking. Bagaimana saya mau dapat uang buat keliling dunia? Padahal tiap bulan bayar terus. Pada setiap bulan kami selalu harus bayar. Dan bukan hanya 100 juta, teman-teman. Oke. Aku sampai bilang gini, dengan polosnya aku ya. Nanti Bapak ketawain aku, malu bawa aku jalan-jalan. Bapak di sini maksudnya Pak MT. Tahu dia jawabnya apa? Ganti baju juga, ganti pita juga. Pita tuh ini, karena saya dari dulu pakainya kayak gini ya, teman-teman. Kata aku sampai balas gini, total blast. Saya bilang total blast, total gitu. Saya ketawain diri saya sendiri, saya ngomong begini dengan begonya. Bego banget sih gue ya. Ngebayangin deh, Bapak sebelum ketawa TV lihat gaya anak belum kaya, gaya selangit. Saya maksudnya ya, saya gaya selangit.